Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Munawaroh dan ada rekan saya yaitu ada Siti Masito, Novi Nur Halimah dan Syara Syahida. Teman-teman sekalian, kali ini kita mau ngebahas masalah tentang asuransi. Nah, teman-teman sekalian pasti udah nggak asing yang namanya asuransi ya. Asuransi itu berhubungan dengan apa sih? Asuransi itu berkaitan dengan apa sih? Apakah itu investasi, keamanan, uang tambahan, tabungan, atau tidak tahu? Sebenarnya yang di benak kalian itu tidak salah, karena asuransi sendiri yaitu berhubungan dengan yang namanya perlindungan. Kenapa demikian? Karena pengertian asuransi yaitu suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Maksudnya gimana sih? Pihak tertanggung itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi pihak tertanggung itu akan membayar premi. Premi itu semacam iuran biaya kayak gitu ya, guna untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung apabila risiko itu benar-benar terjadi. Pihak tertanggung itu akan mendapatkan ganti rugi senilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Jadi asuransi ini fungsinya benar-benar bagus ya untuk memberikan perlindungan di masa yang mendatang gitu. Nah, selanjutnya ada mekanisme perlindungan. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah asuransi, apalagi untuk tingkat kehidupan keluarga dan rumah tangga. Asuransi ini dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal. Adapun tujuan asuransi yaitu memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Biasanya dalam bentuk apa sih? Biasanya dalam bentuk berupa manfaat yang dinikmati semasa hidup maupun manfaat setelah meninggal dunia. Nah, manfaat tersebut itu gimana sih? Nah, manfaat tersebut itu dapat mengurangi risiko finansial yang terjadi di setiap tahap kehidupan. Jadi, biasanya itu manfaat asuransi berupa manfaat hidup, yaitu manfaat yang bisa dinikmati semasa nasabah itu masih hidup. Misalnya manfaat kesehatan, tabungan, pendidikan, nilai tunai dan nilai polis, dan manfaat kecelakaan. Adapun manfaat setelah meninggal dunia yaitu uang pertanggungan yang akan dibayarkan kepada keluarga nasabah saat keluarga nasabah meninggal dunia. Jadi asuransi ini penting sekali ya untuk menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi artinya mengelompokkan fokus dan risiko agar dapat ditentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Berikut jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Asuransi yang pertama yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu. Asuransi yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Asuransi yang ketiga yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan saat ini dikombinasikan dengan asuransi jiwa. Asuransi pendidikan bisa menjadi solusi bagi rencana para orang tua untuk meringankan tingginya biaya pendidikan.
Asuransi yang keempat yaitu dana hari tua. Asuransi dana hari tua atau pensiun saat ini banyak dikombinasikan dengan produk asuransi jiwa. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk melindungi kecukupan finansial seseorang ketika sudah tidak produktif lagi. Asuransi yang kelima yaitu asuransi umum. Asuransi umum menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segala selain dari kehidupan manusia, seperti rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Asuransi umum sendiri punya beberapa jenis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai nasabah. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan jenis perlindungan asuransi yang menanggung biaya medis, bedah, obat-obatan, dan sejenisnya untuk tertanggung atau pemegang polis. Yang kedua ada asuransi properti. Asuransi properti adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan aset seperti rumah, apartemen, atau gedung lainnya akibat kebakaran, banjir, tsunami, atau kerusuhan. Asuransi yang ketiga yaitu asuransi rumah. Asuransi rumah adalah proteksi finansial dalam bentuk jaminan ganti rugi jika rumah yang diasuransikan mengalami risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Asuransi yang keempat yaitu asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda terhadap risiko dijamin dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Yang kelima ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi khusus kendaraan di mana risiko yang kemungkinan terjadi pada kendaraan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Asuransi yang keenam ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan tentu berbeda dengan asuransi kecelakaan. Asuransi perjalanan adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin terjadi ketika seseorang melakukan perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asuransi yang ketujuh ada asuransi pekerja. Asuransi pekerja adalah bentuk asuransi yang memberikan penggantian upah dan tunjangan kesehatan kepada karyawan yang terluka dalam kaitannya dengan pekerjaan. Yang kedelapan ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang diproduksi oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan selang pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Selanjutnya ada risiko ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan pelindungan kerugian dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian yang terjadi perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Ada 3 jenis risiko dalam ketidakpastian, antara lain yang pertama risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua ada risiko spekulatif, yang merupakan risiko yang berkaitan erat dengan 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Yang ketiga ada risiko individu, yang merupakan risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis risiko, yaitu risiko pribadi. Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Yang kedua ada risiko harta. Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang dimiliki kita hilang, rusak, atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Yang ketiga ada risiko tanggung gugat.
Yang keempat, ada risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Prinsip asuransi. Apakah teman-teman tahu sebenarnya prinsip asuransi itu ada 6? Nah, yang pertama yaitu insurable interest atau hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Nah, lalu yang kedua yaitu i'tikad baik, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Lalu yang ketiga yaitu indemnity. Nah, indemnity ini adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya untuk menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Lalu yang keempat yaitu proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif, efisien, yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi. Lalu yang kelima yaitu subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari penanggung kepada tertanggung setelah klaim dibayar. Lalu yang keenam yaitu kontribusi atau hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Nah, mungkin itu tadi penjelasan seputar prinsip asuransi. Untuk selanjutnya kita akan membahas polis asuransi, di mana polis asuransi ini adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang berisi segala hak kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Nah, untuk fungsi dari polis asuransi ini adalah sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung yang tertulis di dalam polis. Lalu untuk selanjutnya yaitu premi asuransi. Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap nasabah yang terdaftar pada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Nah, fungsinya adalah sebagai pengembalian keuangan kepada nasabah yang terdaftar atas kerugian yang terjadi padanya di kemudian hari. Untuk materi selanjutnya yaitu insurable risk atau risiko yang dapat diasuransikan merupakan bagian dari insurable interest atau kepentingan yang akan diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan hanya risiko murni. Artinya, jika tidak terjadi risiko murni, maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Contoh dari insurable risk misalnya adalah kebakaran properti, kecelakaan finansial, pilot, dan lain sebagainya. Asuransi menawarkan sistem pembayaran berupa uang kartal, maka nilai sentimental dalam risiko dinyatakan dalam nilai uang. Namun, risiko dalam insurable risk harus homogen, seperti terjadi secara tidak sengaja, serta tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ketika risiko terjadi, maka pemilik polis memiliki insurable interest. Nah, apa sih penggolongan asuransi itu? Menurut sifat pelaksanaannya, terdapat asuransi sukarela, yang dimana pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan secara sukarela, semata-mata dilakukan kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko atau kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan. Contohnya itu seperti asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja lain, dan sebagainya. Kemudian terdapat asuransi wajib, yang dimana merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian menurut jenis usaha perasuransian,
Nah, usaha asuransi yang di dalamnya terdapat asuransi kerugian. Usaha asuransi kerugian juga dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu terdapat asuransi kebakaran yang di dalamnya asuransi kebakaran ini menutup risiko kebakaran. Dan kemudian terdapat asuransi pengangkutan, yaitu asuransi pengangkutan penanggungan atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Kemudian terdapat asuransi aneka. Nah, jenis asuransi kerugian ini tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Misalnya itu asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan sebagainya. Kemudian asuransi jiwa, yaitu asuransi dalam suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa meninggalnya seseorang dipertanggungjawabkan. Nah, asuransi ini memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan, kemudian santunan bagi tertanggung yang meninggal, dan bantuan untuk menghindari kerugian yang terjadi yang disebabkan oleh meninggalnya orang tersebut, dan penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. Nah, ruang lingkupnya sendiri, usaha asuransi jiwa ini juga dapat digolongkan menjadi 3, yaitu asuransi biasa, asuransi kelompok, dan asuransi industrial. Nah, kemudian restorasi. Apa sih restorasi itu? Yaitu proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Untuk pihak tertanggungnya sendiri itu juga bisa disebut dengan ceding company, dan pihak penanggung tersebut disebut resurder. Nah, untuk fungsi restorasi sendiri yaitu meningkatkan kapasitas ekspektasi, alat penyebaran risiko, meningkatkan stabilitas usaha, meningkatkan kepercayaan. Terdapat mekanisme restorasi yang dimana ada treaty dan participative restorasi. Mekanisme ini juga disebut dengan automatic restorasi. Kemudian terdapat restorasi proporsional, yaitu pembagian risiko antara ceding company dengan resurder dilakukan dengan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu restorasi non profesional. Bentuk ini memberikan kerugian bagi resurder untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam treaty-nya sendiri. Nah, kemudian lanjut ke materi yang kedua yaitu peril dan hards. Apa sih peril? Nah, peril secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Nah, dalam praktiknya ini istilah penyebab kerugian itu kadang-kadang digunakan dalam polis asuransi. Nah, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai peril. Ya, peril pada umumnya ini yaitu kayak kebakaran, kemalingan, badai, banjir, dan ledakan. Nah, oleh karena itu penyebab kerugian dalam hubungan dengan asuransi dinamakan peril. Nah, untuk hards yaitu setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbul kerugian dari peril. Misalnya itu seperti kebakaran adalah suatu peril atau penyebab kerugian. Nah, akan tetapi itu bensin yang disimpan di dekat kompor merupakan suatu hard, yaitu yang sesuatu yang dapat memberikan atau mempercepat peluang peril. Nah, selanjutnya yaitu hard dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu physical hard, yang kedua moral hard, dan yang ketiga moral hard. Nah, untuk physical hard sendiri yaitu yang timbul dari kondisi fisik pengguna yang dipertanggungkan. Contohnya itu seperti bensin yang disimpan dalam garasi atau menggunakan gudang untuk petasan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Nah, kemudian untuk moral hard yaitu dijelaskan
Akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Nah, sedangkan untuk moral hard sendiri yaitu di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi atau kompensasi lainnya. Nah, contoh moral hard yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil karena hanya menggunakan posisi duduk. Nah, sedangkan untuk moral hard yaitu bensin sengaja disimpan dekat api dalam suatu ruangan telah dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.